بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN materi mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Langsung saja disimak video pembelajaran mata pelajaran PPKN berikut ini ya anak-anakku semuanya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Indonesia memiliki letak wilayah yang strategis sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini merupakan keuntungan bagi negara kita. Sikap kesatuan dan semangat persatuan harus dimiliki seluruh warga Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. Yang pertama, anak-anak, kebangkitan nasional Indonesia ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sejak zaman dahulu, banyak bangsa asing ingin menguasai kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan negaranya sendiri. Pada awal abad ke-16, negara Portugis, Spanyol, dan Belanda pernah menguasai Indonesia untuk mendapatkan kekayaan alamnya. Rakyat Indonesia pun berusaha melawan. Perlawanan dilakukan hampir di setiap daerah. Namun, belum adanya persatuan secara nasional, perlawanan tersebut selalu dapat ditumpas oleh para penjajah. Berbagai kegagalan yang dihadapi oleh pejuang daerah di Indonesia lama-kelamaan menimbulkan kesadaran untuk mengubah strategi perjuangan. Pergerakan nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang beranggotakan para pelajar Stovia. Budi Utomo ini resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menandai periode kebangkitan nasional. Beberapa tahun kemudian bermunculan organisasi lain ya anak-anak, seperti ada organisasi Serikat Dagang Islam pada tahun 1911. Terus ada Indise Parji tahun 1913. Dan ada Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Nah, perhatikan ini anak-anak, ada namanya Gedung Stovia. Ya, ini gambar Gedung Stovia anak-anak semuanya. Gedung Stovia itu yang kini menjadi Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, merupakan tempat didirikannya Budi Utomo. Tuh ya.
Kita lanjutkan. Yang kedua, semangat Sumpah Pemuda. Berdasarkan inisiatif dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang kita singkat PPPI ya anak-anak. Ini diadakanlah Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda pertama yang diadakan oleh berbagai perkumpulan pemuda di Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda kedua ini adalah teks Sumpah Pemuda. Nah, ini anak-anak diperhatikan. Ini isi teks Sumpah Pemuda yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda kedua. Anak-anak harus hafal ya, isi teks Sumpah Pemuda. Isinya yang pertama adalah kami Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada saat Kongres Pemuda II ini pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nah, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini adalah gambar anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia. PPPI menggagas diadakannya Kongres Pemuda II. Nah, ini gambar foto anggota PPPI ya, anak-anak. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintah NKRI diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayah masing-masing. Nah, diingat-ingat ya, itu adalah desentralisasi. Nah, asas desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa, anak-anak? Otonomi daerah adalah hak bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan otonom adalah daerah yang berhak mengurus kepentingan masyarakatnya yang beraneka ragam dalam ikatan NKRI. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ini adalah gambar pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini adalah prosesnya pemilihan ya. Pemilihan kepala daerah. Gambar selanjutnya ini adalah jembatan Ampera ya. Ini Jakarta dan Palembang adalah contoh kota-kota di Indonesia yang dibangun menurut otonomi daerah masing-masing. Nah, itu ya anak-anakku semuanya, video pembelajaran PPKN.
materi mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Jangan lupa selalu belajar dengan yang giat dan rajin, dan selalu rajin beribadah, berdoa, berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz cukupkan dulu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.